Alhamdulillahilladzi atamma alaina an-ni'mah nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosan kita terus menerus memuji Allah tabaraka wa taala yang masih tetap memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini masih Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meringankan langkah mencari perbekalan kita menuju ke kampung yang kekal abadi. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita meringankan langkah menuju ke tempat yang mulia ini, Allah jadikan kiranya pertemuan kita ini untuk sebagai pertemuan yang bisa mempertemukan kita dengan izin Allah nanti masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan ucapan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita juga kepada Allah tabaraka wa taala semoga di hari kiamat nanti kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita selama 19 hari. Kita sudah berada di bulan Syawal 9 balik hari. Mudah-mudahan dengan masih adanya kita di bulan Syawal ini, seperti yang biasa disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang senantiasa mereka istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka memasuki bulan Syawal, ketika bertemu dengan orang-orang yang satu akidah dengan mereka,
mereka ucapkan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun yang kita lalui ini, harapan kita tetap kepada Allah, semoga kita tetap istiqamah dalam kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga Allah tabaraka wa taala menerima semua amal-amal soleh yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada satu renungan untuk kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kita di bulan Syawal ini, kita buka ayat Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam surah yang ke-28 dari susunan Al-Quran, yaitu surah Al-Qasas. Ayatnya ayat yang ke-27, bahwa ayat yang ke-77, bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77 tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini mungkin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah sering kita dengarkan dari para guru-guru kita, atau mungkin sering kita baca di dalam Al-Quran, bahwa di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita semua yang merasa dirinya adalah milik Allah. Apa pesan Allah untuk kita semua? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama, nasihat Allah untuk kita semua adalah carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu menuju hari akhirat. Artinya, carilah perbekalanmu untuk menuju ke kampung yang kekal abadi. Itulah negeri akhirat. Itulah yang sebaik-baik tempat tinggal. Walaupun seperti itu diingatkan oleh Allah, kita mencari perbekalan untuk menuju ke kampung akhirat, maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Allah pun berpesan juga kepada kita. Apa pesan Allah yang kedua? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini adalah salah satu bukti bahwa kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tidak dituntut beribadah berlebih-lebihan. Kita tidak dituntut solat tarawih, mandanga pengajian tarawih, tidak dituntut. Makanya apa kata Salman Al-Faris, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Perkataan beliau ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan. Ini kata Nabi kita. Artinya, inna li rabbika, sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah, Tuhan kita Allah, alaika haqqa, mempunyai hak terhadap dirimu. Artinya Allah mempunyai hak kepada kita semua. Apa hak Allah kepada kita hambanya? Tahu tidak hak?
Tahu enggak Bapak dan Ibu hak? Apa hak Allah terhadap kita hamba-hambanya? Siapa yang tahu? Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Rasul yang bernama Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridai beliau. Apa pertanyaan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal? Ya Mu'ad, atadari ma haqqullahi 'alal ibadah? Tahukah kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Mu'ad tidak paham. Karena tidak mengerti pertanyaan Rasulullah, hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu saja jawabannya. Cuma Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa hak Allah terhadap hamba-hambanya, kata Mu'ad bin Jabal. Lalu diberikan oleh Nabi kita Muhammad jawaban kepada Mu'ad bin Jabal. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah ayya'buduh, beribadah kepada Allah. Apa hak Allah? Beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Makanya dulu pernah kita sering membaca ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, apapun ibadah yang kita kerjakan, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi kalau ditanya Bapak dan Ibu, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Beribadah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan jangan pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah tuh yang harus kita jaga salamwidi di dunia ku Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tahu hak Allah yang harus kita penuhi, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan saadah, kita mendapatkan kebahagiaan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-72. Apa firman Allah di dalam surah At-Taubah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Apa janji Allah kepada mereka orang-orang yang beriman itu? Jannatin tajri min tahti al-anhar. Orang-orang yang beriman itu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan, dan mereka orang-orang yang beriman itu mendapatkan tempat yang indah di dalam surga. Wa ridwanum minallahi akbar,
keriduan Allah jauh lebih besar. Dzalika wal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Itulah janji Allah tu Pak. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Coba kita merenungkan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap dunia. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi renungan untuk kita, dan kita berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi kita, di mana hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hadis ini dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, satu-satunya sahabat Nabi yang diberikan oleh Nabi gelar. Apa gelar Abdullah ibnu Mas'ud? Siapa yang tahu Bapak dan Ibu dapat THR? Ada? Siapa yang mengetahui apa gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Mas'ud? Ada yang tahu? Ada? Tidak tahu. Kita berikan jawaban. Gelar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad kepada Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahibu fi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gelarnya. Sahibu fi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah orang yang paling pintar menyimpan rahasia tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Itulah gelar yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa tadi Bu? Apa gelarnya tadi? Kuat. Sahibu dah hafal Ibu ya. Sahibu fi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahib. Sahibu fi sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gelarnya. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Mas'ud. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap beliau terhadap dunia ini. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin.
Rasulullah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di atas hasir. Hasir itu kalau istilah bahasa awaknya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah tikar. Ya, Rasulullah beliau tidur di atas tikar, lalu setelah beliau bangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqama wa qada athara fi jambihi. Dilihat punggung Rasulullah ada tanda-tanda bekas-bekas dari tempat lalutnya tu berbekas ke punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abdullah ibn Mas'ud melihat bekas-bekas tikar yang ada di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, fakulna, lalu bertanyalah sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau seandainya seperti ini, fakulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhotna laka wita'an, faqala mali wa malid dunya ma ana fit dunya illa qarabi. Ya Allah, kata sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya engkau mengatakan kepada kami supaya membuatkan tempat tidur yang empuk untukmu, kami siap menyediakannya ya Rasulullah. Apa-apa kalau dia giah sepering bed lain Muhammad narimu. Semua mau. Semua kita mau. Tapi Rasulullah, apa jawaban beliau? Kepada sahabat yang mengatakan seperti itu, ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seandainya engkau meminta kepada kami untuk membuat tempat tidurmu yang empuk, kami siap. Tapi malah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mali wa malid dunya ma ana fit dunya illa karaqib. Ya Allah, apa urusan ambojo dunia ko? Cucik Nabi, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fit dunya illa karaqib. Aku hanyalah di dunia kok seperti orang yang sedang naik kendaraan. Itu senyum. Berarti Bapak dan Ibu, kalau orang naik kendaraan pastinya tuh turun satu saat. Tidak ada orang yang naik kendaraan taruh menaruh di atas kendaraannya. Berarti Nabi kita mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seolah-olah menyampaikan kepada kita, dunia ko bukan tampik basanang-sanang. Itu maksudnya. Makanya kami Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ambo ingat bana tu, ketika sekolah di Ma'had Mustafawiyah Purbabaru di daerah Madinah Mandailing Natal. Salah satu persyaratan di Masuambo dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang ingin masuk ke pesantren Ma'had Mustafawiyah Purbabaru harus tinggal di gubuk yang ketek.
harus siap tinggal di gubuk yang ketek. Satu. Yang kedua, tidak boleh bawa kasur. Tidak boleh bawa kasur. Jangankan kasur, tidak boleh bawa bantal. Apa bapak dan ibu yang dimuliakan Allah? Dulu tempat lalu kami, ambulah yang marasuan tu dulu, sekolah tu. Di pondok tu bapak dan ibu, kami tidur dengan hanya beralaskan basawatnya di siko. Masih ada dijual-jual tu mah. Kan apa namanya? Apa? Itulah Pak. Ketika bangun, lapa petak-petak di. Bantal kami dulu apa Pak? Bantal kami kukuran. Yang mampu kalah apa? Karan dia tu. Lain lama lalu tu. Cobalah Pak. Sakit kapal tu dia pun bu. Tak tahan lah mu lalu tu. Habis itu bapak dan ibu, karena dia tidak tahan sakitnya kapal tu, berbantarkan bantal kuku apa namanya kukuran tu. Lalu hidupkan balik lampu togok tu. Lampu togok baru tu. Hidupkan balik. Ambil buku tu balik. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ada wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya wal wa wal ba wat ta'u wa hurufil qabdi wal fi'lu yu'rafu bil qad wa sin wa sawfa wa ta'is ta'nin sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul ilmi nasara nasara nasaru nasara nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala tafa. Itu menghafal tadi. Makin lama maton ndak tahan lagi. Mengantuk lu balik. Lalu lu balik. Kabanta apa kukuran tu. Ndak lama tak jatuh kapal tu. Cinta. Kalau kini malu dapat lagi seperti ni Pak. Dulu ya kami ndak boleh bawa bantal. Ndak boleh bawa bantal Pak. Kalau kini memang lagi pondok. Tetap masih pondok. Tapi kini lampunya lah lampu listrik. Atuknya lah atuk seng. Ya, lah boleh bawa kasur, lah boleh bawa selimut. Lah sanang-sanang anak-anak tu kini walaupun pakai pondok. Kalau ke masuk kami, ya Allah, jam 3 bapak dan ibu kami lari di toko pintu gubuk apa tu. Bangun, tahajud. Hebat dulu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dibandingkan Rasulullah, coba nih, inilah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontoh oleh pimpinan pesantren Mustafawiyah Purba Baru dulu, yaitu Syekh Mustafa Al-Husain. Itulah pendiri Ma'had Mustafawiyah yang ada di Madinah Mandailing Natal tu. Yang beliau itu bapak dan ibu sampai sekolah dulu ke Solatiyah di daerah Timur Tengah Makkah Saudi Arabia. Pulangnya bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari Makkah, dia membuat sekolah dari apa namanya? Dari buat gubuk-gubuk biar anakku mandiri, belajar dari nol. Makanya bapa dan ibu kalau ndak ada piti, biasa saya murah selek. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad ketika para sahabat
menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lawittaqatna laka wita'an, seandainya engkau meminta kepada kami agar kami buatkan untukmu sebagai tempat tidurmu yang empuk, kami siap membuat untukmu ya Rasulullah." Kata sahabat. Apa jawaban Nabi? "Mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa qaraqib." Apa urusanku dengan dunia? Aku tinggal di dunia ini tidak lain seperti orang yang sedang berada di atas tunggangan. Suatu saat nanti pasti dia akan turun dari tunggangannya. Apa maknanya tadi? Duniaku cuma sabantanyo. Duniaku bukan tampik basanang sanang, tapi duniaku tampik balelah lelah beribadah ke Allah. Itu dia tadi. Itulah hakullah tadi. Bahkan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perumpamaan orang yang hidup di dunia seperti kata Rasulullah, istadhallata tasyajarah, seperti orang yang bernaung di bawah pohon untuk beristirahat, menghilangkan kepenatannya sebentar. Hilang kepenatannya, barunya melanjutkan perjalanannya. Kita di bulan suci Ramadan, kita berjuang habis-habisan. Solatnya bapak dan ibu berjamaah, ditambah lagi puasa, ditambah lagi bapak dan ibu baca Al-Quran. Aduh bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ya, anak SD, ya, anak SD kelas 5 SD, berapa kali dia menghotamkan Al-Quran sebulan Ramadan? Barangkali bapak dan ibu 5 kali. Kan berjuang namanya itu. Anak SD pak, menghotamkan Al-Quran di bulan Ramadan, salamu 5 kali, khatam terus. Berarti kalau 5 kali ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah menghotamkan Al-Quran salamu sebulan tu, bara targetnya baru bisa khatam. Itulah tuh pak. Jadi hidup di dunia harus perhitungan. Jangan kita lalui begitu saja. Kalau tidak bisa bapak dan ibu yang dimuliakan Allah berhati-hati hidup di dunia maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapatlah seperti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah yang salah satunya yang terpendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, di mana ayat itu berbicara tentang waktu. Wal asr, malah Allah bersumpah dengan waktu itu. Apa firman Allah? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kalau tidak bisa mengatur waktu. Allah yang menyebutkan pak, kalau tidak bisa mengatur waktu di dunia marugi awak. Siapa yang tidak merugi itu? Cuma ada istisnanya, pengecualian orang yang tidak merugi disebutkan oleh Allah, diantaranya adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang benar-benar beriman, tidak akan dia mungkin bapak dan ibu menghabiskan umurnya dengan percuma.
Kalau orang itu sudah beriman, dia pandai mengatur waktunya untuk berusaha. Dia bisa juga mengetahui waktunya untuk solat. Dia mengetahui waktunya untuk lalok. Dia mengetahui waktunya untuk makan. Allah atur waktu itu supaya kita bisa mengatur waktu. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Coba lihat tuh Bapak dan Ibu. Di situ Allah membuat pengertian kepada kita pentingnya menjaga waktu. Ada waktu lalu, ada waktu untuk mencari kehidupan, ada waktu untuk sholat. Tapi ada manusia kok mencari harato 24 jam. Manggalih mulai dari subuh sampai sholat tidak peduli. Baca Al-Quran, mandang apa ngajar, tidak pedulinya. Apa disebutkan Allah? Wal asr. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Makanya ada satu hadis Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis ini terdapat di dalam kitab terdapat di dalam kitab yang berjudul Zadul Ma'ad. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah merahmati beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi. Idza dakhala an-nurul qalba. Apabila telah masuk cahaya ke dalam hati seseorang. Cahaya yang dimaksud itu adalah tauhid. Ya. Apabila telah masuk cahaya tauhid ke dalam hati seseorang, imfasa'a wan syaraha. Subhanallah. Maka orang yang bertauhid itu akan merasa tentram dan nyaman terhadap pemberian Allah sedikit maupun banyak. Orang yang bertauhid, kalau dia Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, menerima pemberian dari Allah saketik maupun banyak, ridho. Kemudian perasaannya senang. Sampai sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Tolong ya Rasulullah, berikan kepada kami tanda-tanda selain daripada itu yang mereka miliki ya Rasulullah. Kok setenang itu hati mereka? Kok senyaman itu kehidupan mereka? Kata para sahabat kepada Nabi. Lalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabatu ila daril khulud. Orang yang sudah masuk cahaya keimanan, yaitu tauhid ke dalam hati seseorang itu, maka orang itu kata Rasul, al-inabatu ila daril khulud. Mereka selalu mempersiapkan diri mereka untuk pulang ke kampung yang kekal abadi. Lah siapa? Lah siap? Bila siapnya? Ambulang balik. Orang yang sudah masuk cahaya keimanan, yaitu tauhid, ke dalam hati seseorang, kata Rasulullah, dia selalu mempersiapkan diri
untuk pulang menghadap ke kampung yang kekal abadi. Mak kampung kita pak, bukan limo iko ndak kampung awak ko do. Kita sadonya orang Sumondo di siko. Ya pak, ndak iko kampung asli awak do. Lima suku namanya kok. Ya. Orang Sumondo di siku sadonya kok. Tidak ada orang penduduk asli. Jadi orang yang sadar bahwa dirinya adalah milik Allah, maka ia akan selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap ke kampung yang kekal abadi. Tentu Bapak dan Ibu, jangan pulang menghadap Allah itu dengan tidak membawa bekal. Itu marugi awak. Marugi. Bawa balanjo. Balanjonya? Balanjonya tadi? Amal soleh Pak. Jadi ma'asyiral muslimin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan sudah berakhir, jangan lupa kita berakhir bersemangat beribadah. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Belum cukup di bulan Ramadan. Tapi apa yang harus kita lakukan walaupun kita sudah berakhir bulan Ramadan meninggalkan kita, Bapak dan Ibu, ada yang harus kita amalkan. Di antara pesan-pesan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Yang pertama, man shoma ramadhana, kata Rasulullah. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, lalu dia iringi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, seolah-olah orang itu berpuasa sepanjang tahun. Bertanya Bapak dan Ibu, kini lah 9 balik hari bulan Syawal, lah sudah puasa sunnah awak tu alun. Jangan kita berbicara dulu puasa sunnahnya dulu. Ada lagi yang lebih penting. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan uzur syar'i, ya, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan kainyo untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tu, tapi wajibnya ganti di luar bulan Ramadan. Sudah diganti? Renungan untuk kita ke Pak. Jadi tidak makan habis Ramadan sikat sadualanyo. Tidak seperti itu. Boleh. Makan boleh. Tapi awasi Pak. Hati-hati. Ambo baru patang sabulan Ramadan. Ya. Karena dek rindunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Habis makan apa? Pulang kampung. Habis solat Id. Artinya ambo khutbah di Selayu, di Solo. Hari itu juga langsung berangkat dari Solo ke Padang Panjang menjapui keluarga pulang ke kampung. Pahamlah Bapak dan Ibu, kalaulah di kampung luar biasa makanan membawa sadunya, kurang memperhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah batas-batasannya.
Ado katang tojen. Kacang nganu menyetu, tojen namanya tu. Ambulah rindu bana makan tojen. Ambu makan bapak dan ibu saikolah kalau dikumpulkan saikolah. Habis makan tu bangkak kaki. Bangkak kaki pak. Iko lah hari, lah sambilang bari hari kan. Iko masih tarasoko kaki kuah. Tiga hari Syawal ampun ndak bisa keluar ke mamalai. Tagak ndak bisa merangkak-rangkak ke kamar mandi. Rupanya tarasonyo nikmat itu begitu berharga ketika walah sakit. Ya Allah, sampai ambo ya Allah bernazar waktu itu. Ya Allah, apabila ya Allah hilang penyakit ambo ko ya Allah, ambo bernazar ya Allah, ambo puasa lu balik. Puasa lu balik. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sekitar 5 hari, ya, sekitar 5 hari, puasa lagi. Iku masih tetap bangkak kuah. Tetap bangkak. Selama bulan puasa tu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 3 hari ambo ndak puasa. Baru bisa tagak. Memang nikmat puasa tu, Pak. Nikmat. Mengkunyong sampai lampu cean kau orang rumah semua anak-anak kita bagikan selai waktu lagi untuk berpuasa lagi. Kita perbanyak waktu-waktu solat apa puasa sunnah. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu sidang jamaah solat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun dia untuk makan, tapi batasi pak. Apalagi patang dulu dia mau beri pakan kami. Makanan berhidangan luar biasa bapak dan ibu, ada acara pengajian, ya. Hidangannya adu randang, adu tunjang, adu unde. Memang yang lama-lama nafsu tu tarik makanlah. Akhirnya ndak ambo makan. Ndak mau makan doh. Aja papakku. Ustaz malu-malu cenya, ndak malu-malu doh pak, ambo ingin ko sabananya tu, tapi kaki ambo ko masih terasa kini macam. Itu dunia baru pak. Jadi batasi. Tadi laba kurang rasa gitu untuk ambo pak. Padahal umur baru 43 tahun. Laba kurang. Kalau dulu semua nikmat itu, makanan, santap sedolanya. Ambo bapak dan ibu, semenjak 8 tahun, 5 tahun lah dapat gulo. Karena apa? Karena hati-hati. Pola makan tak dijago. 5 tahun pak, minum ube taruh itu. Pernah anda ambo makan ube, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, habis badan tu. Kurui. Set makan ube, makanya ku aja orang, gapu Ustaz Jo, nak tahu orang tu ambo makan ube. Jadi hati-hati pak, bu. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibuku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dari tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan cahaya keimanan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-inabatu ila daril khulud, selalu mempersiapkan diri untuk menuju ke kampung yang kekal abadi, yaitu tentang ibadah. Para lu bapak dan ibu, ibadahnya tadi, walaupun habis bulan suci Ramadan, kita berada bapak dan ibu di bulan Syawal, jago apa namanya tadi, puasa 6 hari itu jangan lupa. Apa lagi bapak dan ibu? Menjaga solat berjamaah.
tabacu diambu tadi di situ habis salam. Yang berjalan-jalan tu di jam tu. Ada 7 macam yang harus dijago. Di antaranya solat berjamaah, bersedekah, apalah itu. Baca sendirilah tu. Luar biasa lu tu, Pak. Itu kan berjalan-jalan tu. Basobok tu beko nanti ada 7 macam yang harus dijago. Lihat tu, Pak, ilmu tu. Yang pertama tadi apa? Puasa. Jangan lupa lagi. Menjaga solat berjamaah. Kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga, apa lagi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah? Jaga hubunganmu, silaturahimmu dengan saudaramu. Karena Bapak dan Ibu tidak akan bermanfaat amal soleh awak kalau mudah memutuskan hubungan silaturahim. Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali disebutkan oleh Rasulullah sumpahnya. Demi Allah tidak bisa dikatakan orang itu beriman. Demi Allah tidak bisa dikatakan orang itu beriman. Sampai sahabat bertanya, siapa yang kamu maksud ya Rasulullah? Orang yang tidak beriman itu alladzi bawa'iquhu, orang yang selalu menyakiti perasaan orang lain. Rajin solat tapi mudah menyakiti perasaan orang, la yu'minu kata Rasulullah, tidak bisa dikatakan beriman. Apa maknanya? La yatimmu imanahu, tidak sempurna iman seseorang kalau suka menyakiti perasaan orang lain. Walaupun rajin solat. Lah, itu baru Bapak dan Ibu. Lah masuk waktu. Lah 6:25. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan balik. Karena seperti biasa yang sering bersampaikan Bapak dan Ibu, ambo khusus mengantar anak-anak ambo sekolah. Hah? Oh, ibu-ibu paham ya. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah ala istima'ikum, hadanallahu wa iyyakum. Ini hari Jumat, tanggal merah kan? Tanggal merah. Jadi Bapak dan Ibu, insyaallah nanti kan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita seperti yang saya sampaikan tadi, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah selalu memberikan petunjuk ke dalam hati kita dan bisa istiqamah tetap dalam ketaatan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.